Kami dari kelas 12 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Septa. Saya Tasya. Saya Clara Miliana. Saya Vanessa Aprianti Pabeka. Hari ini dan kali ini kami akan mempraktikkan tentang penurunan tekanan uap. Yang pertama itu kami menggunakan larutan murni, yaitu air putih. Dan yang kedua kami menggunakan Air plus garam. dan yang ketiga Air plus gula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati perubahan pada penurunan tekanan uap menggunakan pelarut murni dan larutan. Untuk mengetahui perbedaan penurunan tekanan uap, kita memerlukan 3 gelas kosong. Setiap gelas akan diisi dengan larutan yang berbeda. Pada gelas pertama, kita akan membuat larutan campuran air dan gula. Artinya, dalam gelas ini terdapat air yang telah dilarutkan dengan sejumlah gula. Pada gelas kedua, kita akan mengisi dengan air murni atau air biasa yang bersifat netral. Artinya, air ini tidak mengandung zat terlarut lainnya. Pada gelas ketiga, kita akan membuat larutan campuran air dan garam. Jadi, dalam gelas ini terdapat air yang telah dilarutkan dengan sejumlah garam. Langkah selanjutnya adalah mengisi ketiga gelas tersebut dengan air panas. Air panas digunakan untuk mempercepat proses penguapan sehingga perbedaan tekanan uap dapat terlihat lebih cepat. Setelah itu, tutup masing-masing gelas dengan penutup yang telah disiapkan sebelumnya. Penutupan ini berfungsi untuk mencegah penguapan berlebih dan tekanan uap bisa terkumpul dalam gelas. Pastikan volume air pada ketiga gelas sama rata. Hal ini penting agar hasil percobaan menjadi lebih akurat dan signifikan, karena perbedaan volume air bisa mempengaruhi hasil akhir. Setelah semua gelas diisi dan ditutup, biarkan selama 5 menit. Durasi waktu ini cukup untuk melihat perbedaan tekanan uap yang terbentuk di dalam gelas. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah buih uap air berbeda-beda tergantung pada jenis larutannya. Pada air murni, buah uap air paling banyak teramati. Pada larutan air gula, jumlah buih uap air sedang. Dan pada larutan air garam, jumlah buih uap air sedikit. Jadi, dari penelitian ini didapati bahwa tekanan uap air murni, air tanpa campuran, lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap air pada larutan air gula. Selain itu, tekanan uap air pada larutan air gula lebih besar dibandingkan pada larutan air garam. Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu zat terlarut apabila dicampurkan dengan zat pelarut, maka tekanan uap larutan tersebut akan semakin kecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut sedikit dibandingkan jumlah zat pelarut tetap, maka uap yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah zat terlarut yang banyak. Hal ini dikarenakan molekul zat terlarut dan molekul zat pelarut akan saling tarik-menarik dalam larutan. Sehingga molekul zat terlarut akan menghalangi molekul zat pelarut untuk bisa mengalami penguapan. Sedangkan penguapan zat pelarut murni lebih banyak daripada zat pelarut yang dicampurkan dengan zat terlarut, karena tidak ada zat yang menghalangi molekul zat pelarut untuk menguap.